Kalau gue lihat perkembangan Copras-Capres akhir-akhir ini, sepertinya akan ada big match guys di pemilu nanti. Yuk, kita bahas di sini ya. Apa maksudnya dengan big match di pemilu 2024 nanti? Gini guys, sebelum gue masuk ke hal big match tadi, kita bahas dulu yuk berkunjungnya Anies Baswedan ke kantor Demokrat. Oke? Nah, pada tanggal 2 Maret 2023 lalu, Anies menemui Majelis Tinggi Partai Demokrat, guys. Kedatangan Anies disambut AHY dan kader Partai Demokrat. Nah, menjelang pemilu 2024, hubungan Anies Baswedan dan Ketum Partai Demokrat, AHY, memang semakin erat. Dalam konferensi persnya, Anies mengatakan bahwa Demokrat kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung Anies di pemilu 2024 nanti. Jadi, resmi nih. Iya. Mantan Gubernur Jakarta itu menerima mandat dari Partai Demokrat sebagai bakal capres di 2024 nanti. Nah, di hadapan Ketum Demokrat, AHY, dan juga Majelis Tinggi, Anies pun bertutur kata, meninggi-ninggikan AHY. Jadi lengkap deh, ya nggak? Anies sudah mendapatkan kendaraan dan juga tiket untuk menuju lapangan pertandingan, guys. Salah satu calon yang diharapkan publik untuk maju jadi capres di 2024 nanti. Akhirnya sudah mendapatkan tiket dan kendaraan. Nah, ini baru seru. Beneran. Nah, sekarang gimana? Dengan lawan tandingnya, Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo. Karena mereka menempati 3 besar survei sekarang ini, guys. Dengan elektabilitas yang teratas. Oke? Nah, menurut Ketum Harian Gerindra, yaitu Sufmi Dasko Ahmad, pada Rabu malam, Pak Prabowo sudah bertemu dengan Caimin. Namun, Dasko mengatakan, pertemuan antara kedua elit partai tersebut bukan pertemuan yang luar biasa. Masa sih? Pertemuan antara Ketum Gerindra dan Ketum PKB telah berlangsung pada tanggal 1 Maret, hari Rabu, jam 7 malam, ujar Dasko, saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 lalu. Nah, Dasko berujar. Dan karena kita sudah memang ada kontrak politik, tentunya pertemuan itu bukan pertemuan yang luar biasa, katanya Dasko. Meski demikian, Dasko enggan membeberkan, guys, apa yang sedang dibahas Caimin dan Prabowo dalam pertemuan tersebut. Masih alot kayaknya. Apa karena Pak Prabowo masih menunggu siapa yang akan diusung oleh PDIP? Jadinya gimana nih Bu Mega? Benarkah Bu Mega ingin menduelkan lagi PDIP dan juga Gerindra ketimbang menduetkannya? Nah, bisa ya, bisa juga tidak, guys, jawabannya. Yang pasti, jika Prabowo dan Gerindra ingin mengajak PDI Perjuangan untuk berduet, maka syaratnya yaitu Prabowo harus legowo. Prabowo harus bersedia menjadi calon wakil presiden lagi. Berat sih, tapi ya gimana? Berat memang, tapi sangat mungkin karena Prabowo akan legowo menjadi cawapres. Atau menjadi menteri aja dia terbukti mau kan? Ya nggak? Ngaku lo, ngangguk-ngangguk dari tadi lo. Apalagi usia beliau sudah banyak, guys. Gue pikir sih ini adalah periode terakhir dari Mas Bowo ikut pertarungan di pemilu nanti. Semua bisa terjadi, guys.
sebelum ada janur kuning melengkung di KPU. Dalam politik itu, semua bisa terjadi. Nah, lalu gimana dengan calon dari Partai Merah itu tuh? Nih, PDIP. Ada yang menarik dari perkembangannya. Jadi gini, pada Rakornas PAN di Semarang, tanggal 26 Februari 2023 lalu, Ketum PAN, Zulhas atau Zulkifli Hasan, dalam sambutannya memberi sinyal-sinyal guys. Yaitu, sinyal mengusulkan duet antara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Zulhas bicara begini ke Jokowi. Nih, ini ada Pak Ganjar, ada Pak Erick, Pak. Kelihatannya harmonis tuh Pak. Ucap Zulhas kepada Jokowi yang disambut dengan gemuruh pengunjung. Nonton deh, nih cuplikannya. Nih, ya. Dan ini ada Pak Ganjar, ada Pak Erick, Pak. Ini, Pak. Kelihatannya harmonis, Pak. Iya. Tapi kan ini maksudnya PAN menyodorkan proposal ke PDIP atau gimana? Arah adanya koalisi besar semakin terasa guys. Itu dugaan gue ya. Pihak KIB mungkin nanti akan mengerucut menyodorkan proposal duet Ganjar Erick atau Ganjar Erlangga ke Ibu Mega. Menurut Ahmad Baidowi dari P3 di acara Adu Perspektif, nama capres dari P3 sama dengan capresnya PDIP. Kan? Merujuk dari pembahasan mereka sebelumnya mengenai sodoran nama dari Ketum PAN Zulhas ke Presiden Jokowi di Rakornas PAN. Atau ada kemungkinan sodoran nama dari P3 buat Bu Mega. Ya kan? P3 menurut gua kemungkinan akan menyodorkan pasangan Ganjar Sandi Uno. Oke? Nah, ini sinyal juga guys dari P3 bahwa nantinya P3 akan merapat ke mana yuk? Lo tahu kan? Nah, sedangkan Golkar, karakteristik mereka tetap berada dalam kekuasaan. Mereka berpikiran pragmatis guys. Membaca arah angin mana peluang yang paling besar menangnya. Itulah Golkar. Ibu Mega dengan PDIP-nya kemungkinan besar bisa merubah komposisi koalisi yang sudah ada sekarang. Gila, partai pemenang. Sedangkan di pihak Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang diisi Gerindra PKB gimana? Pasti kan lo pada nanya begitu kan? Nah, gini. Kalau Pak Prabowo tetap memilih maju sebagai capres dan akhirnya tetap memilih Cak Imin sebagai pendampingnya, maka akan ada 3 pasangan yang akan menuju gelanggang pertandingan di pemilu 2024 nanti. Yaitu calon pertama nih, yaitu Anies AHY dari Koalisi Perubahan didukung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Calon kedua, Prabowo Caimin dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya didukung oleh Gerindra dan PKB. Calon terakhir atau ketiga, yaitu Ganjar Pranowo dan Erick Thohir dari gabungan koalisi PDIP dengan KIB, yaitu Golkar, PAN, P3. Lah, kok yakin banget PDIP akhirnya pilih Ganjar Pranowo? Lo pasti kan pada nanya lagi kan? Iya kan? Nah ini jawabannya. Hat-trick adalah faktor terakhir alasan Bu Mega mustahil tidak memilih Ganjar Pranowo guys sebagai capres dari PDI Perjuangan. Kalau menurut gue ya, Mega menghitung guys segala faktor dan variabel yang dapat menghasilkan hat-trick bagi PDI Perjuangan. Jadi, kalau kita kembali lagi ke gelanggang pertarungan nih, dengan 3 calon pasangan tadi, antara Anies AHY, Prabowo Caimin, dan Ganjar Erick,
Di putaran pertama akan ada pertarungan derby, guys. Lo tahu kan derby? Antara Prabowo dan Anies. Maksudnya, pertarungan derby antar mereka yaitu pertarungan perebutan suara di ceruk yang sama. Ini nggak kalah seru, guys, dengan partai big match nanti nih, di final nanti nih. Udah pernah gue bahas di konten sip sebelumnya. Maksudnya derby itu apa? Nih, kalian tonton ya di sini nih. Dan menurut analisa gue, yang akan melaju ke putaran kedua adalah pasangan Anies AHY yang akan berhadapan dengan Ganjar Erik. Disinilah yang tadi gue bilang, yang gue sebut akan terjadi pertarungan big match. Antara pasangan Ganjar Pranowo Erick Thohir berhadapan dengan pasangan Anies dan AHY. Di pertarungan final ini, salah satu variabel, ini salah satu variabel ya. Kalau variabel lain nanti lama. Salah satu variabel penting yang nanti akan menentukan kemenangan, yaitu kemana larinya suara Prabowo dan Caimin nantinya. Siapa yang nantinya jadi pemenang? Apakah PDIP akan hat-trick? Ataukah malah akan ada perubahan? Yuk, kita sama-sama tunggu aja. Ini analisa bisa benar, bisa juga salah. Oke? Jangan baper. Ya, namanya juga gue lagi kesambet nih. Ya nggak? Gue tutup dengan pantun dari Prof. Ege ya. Boleh ya? Boleh ya? Nih. Boleh. Oke. Nih, dengerin ya. Jalan-jalan ke Simpang 5. Cakep. Jangan lupa beli lumpia. Cakep. Walaupun Ganjar dan Erik sudah duduk bersama, Cakep. jangan lupa minta izin ke Bu Mega. Cakep. Gue singgih, ciao.